Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel Prima Crypto. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Terra Classic. Bagaimana kabar kalian, Lunsi Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Walaupun Lunsi saat ini sedang mengalami penurunan 2,34% hari ini data dari CoinMarketCap. Kemudian volume perdagangan 24 jam terakhir ya di sini hijau ya 28% mengalami kenaikan dan kapitalisasi pasarnya sedikit mengalami penurunan, teman-teman. Oke, untuk chart yang 1 bulan masih membentuk candle berwarna merah, di mana pergerakannya sepertinya sekarang sedikit mengikuti dari Bitcoin ya, teman-teman ya. Oke, dan tidak masalah ya selama kita berinvestasi menggunakan dana dingin, dana bebas. Jadi apapun yang terjadi ya kita sudah ikhlas ya, teman-teman ya. Tapi berharap ya kita bisa dapat cuan ya, teman-teman. Karena untuk Lunsi ini ya kemarin ada good news dari perusahaan besar, 3 perusahaan besar, salah satunya adalah Samsung ya, Samsung Pay, Apple Pay. Dia sudah menerima Lunsi menjadi metode pembayaran ya, teman-teman. Kita tunggu saja untuk gebrakan dari Terra community-nya ya, teman-teman. Sebelum kita bahas lebih lanjut, di sini kita pantau dulu untuk pergerakan dari Bitcoin. Sekarang mulai mencoba breakout lagi. Kemarin sempat di angka 280 jutaan ya, teman-teman ya. Dan sekarang hampir 300 juta. Berarti teman-teman semua yang sudah serok kemarin atau open posisi long ya sudah dapat cuan ya. Segeralah take profit ya, teman-teman. Takutnya nanti dibanting lagi ya. Karena ada berita yang lumayan mengerikan ya dari Peter Brand, semoga tidak terjadi ya, teman-teman. Oke, 10.000 ya. Bahkan lebih dalam lagi ya di situ karena memang mereka pasti ingin melakukan share ya, teman-teman. Jadi menyebarkan food yang sangat-sangat merusak ya, teman-teman. Merusak mindset investor. Tapi sekali lagi buat teman semua yang masih belum masuk ya di sini, tetap santuy aja dulu ya, jangan buru-buru ya karena takutnya memang akan terjadi benar-benar dunia gelap ya, dan di situ itulah kesempatan kita untuk melakukan share ya sebenarnya ya. Jadi di dalam dunia apapun ya, teman-teman, pasti di situ ada yang memanfaatkan kesempatan ya, teman-teman. Jadi salah satunya di dunia kripto ini banyak yang mengincar harga Bitcoin di angka terendah ya, cukong-cukong baru sepertinya dia ingin melakukan sherok ya, menunggu harga yang sangat rendah dan menyebarkan food ya, teman-teman. Jadi ya kita tunggu aja jika ingin melakukan sherok, takutnya nanti memang benar terjadi seperti itu ya. Oke. Dan mengenai berita ya dari Lunsi di sini, pendiri Terra akan mengungkapkan mengapa dia menolak kembali ke Korea Selatan saat Laura Shin mengonfirmasi tanggal wawancara. Laura Shin mengonfirmasi tanggal wawancara Do Kwon setelah penerimaannya untuk tampil di podcastnya. Dalam sebuah tweet hari ini, jurnalis kripto populer Laura Shin mengonfirmasi bahwa wawancaranya dengan pendiri Terra Do Kwon akan terjadi pada Jumat pagi. Khususnya jurnalis telah meminta pengguna mengirim pertanyaan di DM-nya. Saya wawancarai Do Kwon Jumat pagi, kata Shin, jika Anda memiliki pertanyaan untuk disarankan, DM saya terbuka. Seperti dilansir di website ini, pendiri Terra Do Kwon menerima undangan Shin untuk tampil sebagai tamu di podcastnya untuk mengungkapkan mengapa dia gagal kembali ke Korea Selatan. Khususnya salah satu pendiri media Trustless dan membawa acara CoinGecko, jurnalis terakhir yang mewawancarai pendiri Terra, mengungkapkan dalam sebuah episode podcast Unchen Shin bahwa Kwon telah menyatakan sentimen bahwa ia mungkin enggan untuk kembali ke Korea Selatan jika pasar modal dikenai biaya melawannya ya. Shin bertanya kepada Kwon di Twitter apakah sebabnya. Oke, kita lanjutkan ya. Sejauh lagi ya dia gagal menghadapi tuntutan terhadapnya, di mana pendirinya memilih untuk membahas masalah tersebut di podcastnya. Disebutkan bahwa otoritas Korea Selatan percaya bahwa Kwon sedang dalam pelarian setelah
pendiri Terra diduga melarikan diri dari Singapura setelah dikeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya oleh otoritas Korea Selatan. Akibatnya, jaksa telah memperoleh red notice Interpol untuk membantu penangkapannya, namun terlepas dari semua ini, Kwon tetap buron ya. Oke, jadi Kwon ini dicari atas tuduhan penipuan sehubungan dengan runtuhnya ekosistem dan pelanggaran undang-undang pasar modal, menyeratkan bahwa pihak berwenang sekarang mengklasifikasikan Luna sebagai keamanan, dan perlu dicatat ya bahwa terlepas dari tuduhan terhadapnya dan keinginan yang meningkat untuk penangkapan oleh jaksa, Kwon telah mempertahankan kehadiran online yang aktif. Selain itu, pendiri Terra tidak menghindar untuk mengomentari kasus ini dan memberikan wawancara. Sementara beberapa melihatnya sebagai pemberani, yang lain khawatir bahwa pengungkapan lanjutan hanya akan merugikan kasusnya dan kemungkinan tidak cocok dengan penasihat hukumnya. Sementara itu, beberapa orang percaya bahwa pendirinya mungkin telah aktif di akun media sosialnya, salah satunya di Twitter ya teman-teman. Jadi komunitas kripto telah menerima konfirmasi tanggal wawancara dengan gembira karena tidak diragukan lagi banyak orang yang masih memiliki pertanyaan yang membara tentang runtuhnya Terra yang mengancam akan meruntuhkan seluruh industri dan menghapus investasi. Oke, jadi kita tunggu saja untuk gebrakan si Do Kwon ini ya. Walaupun untuk Lunsi sekarang sudah dipegang sepenuhnya oleh komunitas ya teman-teman. Dan masif masuk untuk Terra Luna sebagai analis mengatakan tindakan harga jelek ya. Income Share mengatakan Lunsi sedang mencari untuk menguji ulang posisi terendah dalam sebuah tweet hari ini. Akun khusus analis kripto yang membagikan grafik perdagangan Lunsi 4 jam menyatakan pendapat bahwa token ingin merebut kembali harga terendah sebelumnya karena terus berkisar di bawah garis tren naik sebelumnya. Selain itu, analis menunjukkan bahwa volume token yang seimbang terus menurun. Grafik 4 jam terlihat jelek ya. Tweet Income Share penurunan OPV berkisar di bawah diagonal sepertinya ingin merebut kembali level yang lebih rendah setelah kenaikan besar. Perlu disebutkan ya bahwa awal September pemegang Lunsi sangat senang melihat mereka memompa lebih dari 300% di pasar kripto ya, yang berdarah rally mengesankan dihasilkan oleh hype seputar proposal pembakaran 1,2% ya tax burn, dan sudah diterapkan ya teman-teman. Memang efeknya sangat luar biasa, dan untuk kedepannya akan ada exchange baru lagi yang akan melakukan pembakaran ya teman-teman ya. Kemudian disebutkan ya bahwa harga telah memberikan lebih dari 40% dari keuntungan yang dibuat pada awal September sambil berkonsolidasi di sekitar harga $0,003 dalam beberapa minggu terakhir, dan Lunsi saat ini berdagang di titik 2706, turun 7,67% dalam 24 jam terakhir dan 8,87% dalam seminggu terakhir karena 40 aset kripto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar semuanya mencetak kerugian harian. Lalu perlu dicatat bahwa komunitas telah meluncurkan proposal baru untuk mengurangi parameter pajak pembakaran menjadi 0,2% untuk menarik volume yang hilang, dan bahkan ketika pengembang berupaya mencari solusi pemasang kembali Terra Classic USDC untuk membakar Lunsi lebih cepat. Oke, mengenai Bitcoin juga di sini ada marketplace ya dalam karya BitNai. Akhir-akhir ada banyak desas-desus seputar penambangan Bitcoin dengan tiket atau tingkat hash yang mencetak angka besar, dan pejabat Amerika Serikat berusaha menjatuhkan industri pertambangan. Sebuah perusahaan pertambangan memutuskan untuk memperluas bisnisnya. Sebelumnya hari ini, BitNail mengumumkan peluncuran pasar berbasis BTC yang diharapkan mulai debutnya pada tahun 2023. Sesuai pertanyaan baru-baru ini, perusahaan pertambangan mengungkapkan bahwa mereka sedang bekerja untuk menyiapkan pasar yang berpusat pada BTC untuk memudahkan pengguna koin raja. Pasar dilaporkan akan tersedia di aplikasi web dan seluler dan akan berfungsi sebagai platform e-commerce multi-vendor, teman-teman. Jadi membeli Bitcoin atau kripto secara umum telah lebih mudah berkembang jika dibandingkan dengan beberapa tahun lalu ya, dengan semakin banyaknya permintaan yang masuk ke industri. Platform yang beroperasi di lapangan telah meluncurkan layanan yang ramah konsumen. Perkembangan terbaru BitNail tampaknya sejalan dengan inisiatif ini. Lalu rencana kami adalah membangun platform e-commerce inovatif yang berfokus pada Bitcoin yang menggabungkan pengalaman kami di sektor kripto dengan filosofi jangka panjang kami dalam berinvestasi dalam teknologi yang mengganggu dengan dampak global ya. Dan kami percaya prospek memberdayakan e-commerce dengan Bitcoin adalah peluang yang besar.
Akankah perusahaan pertambangan mengejar alternatif berbeda sementara Bitcoin berjuang untuk melewati 20.000? Jadi Bitcoin telah jelas ya menghadapi kemarahan para beruang pada waktu pers aset tersebut di zona 18.000 setelah penurunan mingguan 7,36%. Tren ini telah bertahan untuk sementara waktu sehingga kurang menguntungkan bagi penambang untuk menambang aset kriptonya. Ya, jadi banyak sekali yang liquid juga ya, tetap berhati-hati teman-teman baik di trading spot atau di future ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, share jika video ini dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam